Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Septian, Ya betul, saya Apa? Septian. apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Dari mana ini, Mas? Kok kayaknya nggak sibuk? Gak sibuk ya? Aslinya sibuk banget sih mas. Apa? Banyak tugas lah. Banyak tugas lah. Oh, Banyak gitu. banget. Ada tugas besar, tugas ya nyatet materi gitu. Gitu ya, Mas. Emang kalau mau UAS ini banyak tugas ya, Mas ya. Tapi kalau nanti udah semester 2 insya Allah enggak kok, Mas. Insya Allah, semoga saja. Semoga saja. Baik. Apa itu namanya? Katanya minggu tenang, tugasnya tidak tenang. Tenang maksudnya tenang dosennya maksudnya bukan tenang. mahasiswanya. Betul. Ya. Gimana, Mas? Ini kita mau bahas apa ini, Mas? Kita akan bahas materi apa tadi? Disorientasi seksual Sama feminisme gak sih? iya, sama feminisme dalam perspektif Islam. Oh iya. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Mas. Bisa diceritakan biografi singkatnya Mas Septian. Nama saya Septian Nur Syakban, biasa dipanggil Tian atau Septian. Saya berasal dari Pasuruan, tapi saya lahir di Jawa Barat. Kalau saya SD sih dekat rumah mas. Oh, Jadi, di Pasuruan berarti. Oh, lebih SD-nya tepatnya Pandaan. di Pandaan. Ya. Oh, berarti lahirnya itu di Jawa Barat tapi besarnya itu di Pasuruan. Mulai TK lah. Oh, mulai TK. Saya TK aja udah mandiri mas. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Oh, maksudnya enggak sama orang tua ya? Iya gak mau mas dianterin. Iya, iya, iya. Udah mandiri lah. Oh, kalau boleh tahu yang asli Jawa Barat itu dari siapanya, Mas? Kalau asli Jawa Barat ibu saya sendiri. Oh, ibunya Mas. Ya. Kalau SD mah dekat, paling 100 gak sampai 100 meter sih dari rumah. Ya kalau kadang buku ketinggalan ya Pulang. ambil. Tapi kalau udah zaman kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 lah kalau gak salah. Ya. Itu gerbang yang timur itu ditutup mas. Ya namanya juga beda kepala sekolah, beda peraturan ya mas. Sama. Saya dulu kalau SD ya suka bolos gitu, Mas, suka pulang. Bolos. Jauh enggak kan? Biasanya? Soalnya kan tapi itu saya bolosnya itu misal ada keperluan di rumah ya kayak ngambil buku kayak Masnya tadi. Itu saya pulang. Karena sekolah saya dari rumah saya itu paling ya 500 meter, Mas, gak jauh. Lumayan lah, setengah kilo. Ya. Saya pulang naik sepeda itu. Saya berangkatnya itu ya juga kadang telat-telat. Saya jam 8 baru berangkat itu juga gak dimarahin. Soalnya guru-gurunya itu kebanyakan tetangga saya, Mas. Oh. Jadi udah pada Iya. kenal semua. Pada kenal. Iya. Iya. Pernah itu gak mas, apa namanya, bolos kemana gitu? Kalau waktu SD sih kayaknya kalau SD itu bolosnya gak jauh-jauh banget sih, Mas. Paling ya cuma keluar ke sekolah keliling tapi nanti balik ke sekolah lagi. Oh, balik ke sekolah lagi. Langsung pulang. Gak nyari makan gitu? Enggak, Bukan. paling cuma keliling kemana gitu. Jalan-jalan, Ya kabur. jalan-jalan. Biasalah anak kecil ya. Ya namanya juga. Wajar. Kalau enggak itu biasanya itu, Mas, ke SD sebelah. Oh SD sebelah. Iya, Ngapain? Ketemu pacar ya? nantangin Nantangin anak-anak suka berantem. tawuran. Iya. Tapi kan ya tawurannya anak kecil kan ya gak kayak Ya, anak gitu SMA, Mas. aja lah. Iya, paling ya juga gitu aja. Gak sampai kasus-kasus gitu Ya ya. gak sampai, Mas. Kan cuma Aman lah. iya. Cuma guyonan lah, Mas. Iya. Tawuran Santai. Habis dari SD, Masnya sekolahnya gimana? Saya habis SD itu orang tua pengennya mondok tapi saya menolak. Akhirnya saya daftar sendiri ke SMP Negeri 1. Alhamdulillah diterima. Soalnya juga pendaftarannya dibantu sama guru SD.
Walas pas kelas 6 enak banget itu. Jadi paling orang dalam lah mas. Sih cuma dibantu administrasinya aja, cara-caranya gitu. Kalian nggak pakai orang dalam lah enak mas. Aduh itu beda lagi, nah, itu bayar lebih. Pakai uang ya mas. Iya betul, beli bangku lah. Saya dulu SMP-nya mondok mas saya mas. Mondok Iya mondok di sekolah Jombang. SMP mondok. Ya, saya mondoknya itu SMP aja mas. Oh, SMP aja. SMP MTS itu mondok, SMA yang enggak. Terus sekarang lanjut mondok lagi. Jadi saya itu kan emang kepengen mondok ya. Ya alasan saya kepengen mondok itu gini mas. Dulu itu pas waktu lulus SD, Ya. kan teman-teman saya itu kebanyakan pada mondok semua. Ya wes lah, saya juga pengen mondok. Tapi saya pengennya yang jauh, gak mau yang deket-deket sama teman-teman itu gak mau. Oh gitu. Ya, saya itu akhirnya saya memutuskan pengen mondok di Jombang. Di Jombang itu pertamanya itu saya daftar di Tebuireng mas. Di Tebuireng, ya itu sama saudaranya dari bapak saya, anaknya saudaranya dari bapak saya itu juga mondok di sana. Maksudnya daftarnya barengan gitu loh mas. Ya biar ada temen lah ya. Ya biar ada temen. Habis itu kan saya ngerasa tesnya di situ itu sulit mas, sulit, ketat lah ya. Yang pendaftarannya 300 berapa gitu, cuman diambil 100 mas, sepertiganya aja. Jadi saya itu istilahnya nyari cadangan lah mas ya. Selain pondok situ Ya gitu. selain pondok situ, Tapi tetap kemungkinan pondok juga. terburuknya kalau nggak keterima kan iya pondok juga. Kemudian saya ke Peterongan mas, ke Darululum. Saya lihat-lihat kok suka, saya agak minat sih waktu itu, agak minat dikit. Kemudian pas waktu pengumuman itu mas, saya keterima mas, ternyata mas keterima. Kemudian lah karena sudah lihat si pondok yang satunya itu, saya lebih suka yang satunya mas, jadi nggak saya ambil. Jadi dua-duanya keterima. Iya, Oh. dua-duanya keterima. Enggak mas, Oh, yang enggak. yang Peterongan yang pondok yang kedua itu belum buka pendaftaran. Oh belum, masih Belum. cuman itu ya. Masih iya lihat-lihat, Pengumuman iya lihat-lihat sekitar lingkungan gitu. Terima. Terus saya memutuskan yang yang Tebuireng pertama. tadi nggak saya ambil, dan saya memutuskan daftar di Peterongan di situ mas. Situ saya mondok 3 tahun mas, cuma pas SMP doang. Ya pengennya sih lanjut SMA di sana mas, cuman sama orang tua itu nggak usah disuruh lanjut SMA di rumah, soalnya saya kan anak tunggal semua. Oh iya. Ya. Kangen lah Pak. Iya bantu-bantu Nggak juga tahu sih, juga ya. bantu-bantu juga. Ya alhamdulillah kemudian saya di sini mondok lagi mas di daerah Sukoharjo Klojen, Kota Malang. Tapi di sini pondoknya enak mas, ya maksudnya pondoknya mahasiswa kan nggak kayak pondok-pondok salaf, Beda. ya beda. Maksudnya cuma wajib ngaji pagi sama malam doang. Dan nggak Tetap ada ada esensi pondoknya, cuman tidak yang terlalu ketat. pendidikan banget gitu lah. Iya, yang penting ya ada ngajinya gitu. Ya ngaji harus sih, wajib sih. Ya. Kemudian habis sholat lah ngaji gitu. ya, Walaupun dikit tetap istiqomah. ya mas. Ya yang wajibnya itu habis subuh sama habis maghrib doang sih. Kalau selebihnya itu nggak bebas. Balik lagi ke materi mas, apa tadi, feminisme dan disorientasi Islam. Ya, disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Ya, agak panjang ya gitu. Itu sebenarnya feminisme itu apa sih mas? Feminisme itu bukannya kayak itu sih, Apa itu? Kesetaraan gender. Ya, feminisme itu kesetaraan gender. Betul. Itu gimana? Maksudnya haknya, kedudukannya antara laki-laki sama perempuan harus sama gitu atau gimana? Harusnya sama. Ya. Sama.
Soalnya kebanyakan gini mas, kebanyakan itu perempuan itu suka menang sendiri mas. Jadi yang laki-laki itu suka kalah sama yang perempuan. Oh, Itu gimana gimana, Yus? pandangan jelek terus gitu. Iya, salah terus gitu mas. Kan perempuan emang gak pernah salah. Itu kan istilah doang lah. Ya sebagai laki-laki harusnya sih tidak terima akan pendapat tersebut ya. Soalnya kan kesetaraan gender itu sangat fatal juga Iya, kalau kalau tidak salah seimbang satu gitu. pihak itu nggak adil gitu kan, pasti ada emosi lah Iya, apalah, ada dendam lah. dendam bisa juga dendam. Kayak gak terima gitu mas ya. Nah itu bahaya itu kalau sampai sampai perselisih antara laki-laki dan wanita itu sudah sulit. Pokoknya kalau laki-laki gak mau ngalah ya udah selesai. Yang penting kita sebagai laki-laki itu harus sabar mas, kunci utama itu. Itu harus sabar Nah, penyabar. iya. Udah kalau ngambek itu gak bisa diajak Sulit ngomong. dibujuknya. Iya. Sebenarnya cewek itu Banyak terbuat dari apa maunya. sih mas? Aduh. Terbuat dari apa ya? Betina. Kalau dulu kan Hawa kan terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau cewek sekarang nggak tahu terbuat dari apa. Dari kuah seblak gak sih mas? Nah, sebelah sih. Kebanyakan makan Pedes, seblak ya. marah-marah. Udah ditanya jawabnya terserah. Nah itu. Ya sekarang itu mas, ada solusi. Kalau masnya Gimana? punya cewek ya, kalau ditanya kamu maunya apa terserah. Itu di Alfamart Indomaret ada mas jajan namanya terserah itu. Oh ada. Ada. Jajan apa itu? Ya ada kayak semacam snack ciki-ciki gitu. Kecil. Iya. Enak Bisa kan? searching mas di Google ada. Oh boleh. Tapi saya nggak pacaran. Bener lah. Bener. Soalnya buang-buang waktu mas. Gak ada Ya. waktu buat pacaran. Bener mas, sama mas. Lebih baik tidak pacaran karena pacaran juga udah termasuk zina sih mas. Sama mas, saya juga nggak pacaran. Pacaran itu dapat ruginya doang mas. Ya. Untungnya apa? Enaknya di awal doang mas. Bahagia itu doang. Rasa bahagia, rasa senang yang kita dapatkan. Sebatas senang yang sementara. Ya betul. Kan sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran mas. Iya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Tapi kok saya heran sama anak-anak zaman sekarang mas, masih pada kecil mas. Ya, sekarang Udah pacaran gitu, keluar bareng, Zaman gandengan tangan. pacaran kayak sudah normal gitu mas. Kayak kalau Iya, nggak iya. pacaran aneh gitu. Padahal kan itu hak kita semua. Mau pacaran mau tidak, dosa-dosa kalian semua. Iya. Tidak pacaran juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Tapi kalau pacarannya sesama apa? Sukanya Sukanya enggak. Enggak, Kalau gimana? laki-laki suka sama perempuan itu hal yang wajar mas. Tapi kalau pacarannya Ya. suka sama sesama jenis itu mas yang enggak wajar mas. Nah itu bahaya itu. Ya, bahaya. Dosanya berkali-kali lipat itu. Saya juga heran kok ada gitu orang kayak gitu. Nggak tahu ya pemikirannya itu kayak gimana gitu. Kalau kayak gitu itu menurut Islam boleh gak sih mas? Nggak boleh mas. Gak boleh. Jelas tidak boleh. Haram ya mas. Pacaran aja haram apalagi Sesama jenis ya. suka lawan sesama jenis, malah bahaya itu. Nah kebetulan ini tadi menyangkut materi kita mas, yaitu disorientasi, dimana seseorang itu ragu mas antara keyakinan seksualnya dengan dirinya. Jadi maksudnya itu dari keyakinan seksualnya itu tidak sesuai dengan dirinya gitu mas. Oh iya. Suatu contoh ya kayak yang banyak yang jadi body Oh kayak benjong gitu loh mas. dirinya itu udah ditakdirkan laki-laki cuman Ya pengen sifatnya pengen perempuan gitu mas. Itu gimana mas menurut mas? Maksudnya itu melawan hukum Islam apa enggak gitu loh. Kalau kayak gitu. Melawan hukum Islam. Iya sih soalnya laki-laki yang
berpenampilan seperti perempuan itu dilarang lah di Islam. Oh gitu ya. Paling itu juga penyebab apa namanya, eh, ya kayak tadi yang laki-laki pengen jadi cewek, Yang cewek pengen jadi istilahnya cowok. bencong lah ya. Ya, Paling gara-gara dia tidak memahami dirinya sendiri, yang pasti ya tidak memahami agama lah, itu sih. itu sampai ada yang patah loh mas. Kayak Gimana? salah satu selebritis itu mas, yang sampai operasi kelamin itu. Masa masnya nggak tahu? Oh, Kan yang ada sih ya. L itu. Iya, Iya, iya. itu patah sih sampai Aneh sih, operasi. aneh sih, jijik. Iya. Nggak tahu ya, kalau lihat gitu kayak jijik gitu. Laki-laki kok pengen jadi perempuan, udah ditakdirkan laki-laki gitu. Bukannya bersyukur, malah pengen yang lain gitu. Nah, ya, padahal jadi laki-laki itu enak mas. Enaknya apa mas? Enaknya itu ya gimana ya, sebenarnya nggak ada enaknya sih. Enaknya itu dapat pahala mas, soalnya laki-laki itu kan kodratnya laki-laki itu kan menafkahi keluarga Ya, mas. Jadi itu laki-laki itu bekerja seumur hidupnya buat menafkahi keluarganya, jadi kan dapat pahala. Kerja aja dapat pahala gitu. Ya, siklus hidupnya laki-laki itu ada 3 mas. Apa? Masnya tahu nggak? Wajar. Yang pertama laki-laki itu lahir, Lahir. yang Pertama. kedua kerja, Ya, yang ketiga mati. Udah itu aja mas. Setelah lahir kan laki-laki ya lahir, setelah itu disekolahkan kan. Ya, Sekolahkan itu kan buat menuntut ilmu. Ya kayak kita ini. Nah, tujuan menuntut ilmu itu antara lain apa? Buat bekal untuk mencari pekerjaan mas. dari perusahaan. Kayak masnya gini ya, kan kuliah kan ya. Ya, Ya kuliah. kan tujuannya kan ya buat bisa cari kerja tuh mas. Ya, yang kedua kalau sudah selesai pendidikannya terus bekerja ya udah, bekerja itu seumur hidup mas buat menghidupi anak dan keluarganya itu. Yang ketiga ya udah mati. Ya, tinggal aja lah. Tinggal nunggu aja. Ya, mencari ilmu juga sampai mati. Kerja juga mencari ilmu, sama aja. Iya sama aja sebenarnya. Di mana-mana itu mencari ilmu. Harus itu mencari ilmu. Wajib. Terus lanjut. Apalagi nih? Perempuan. Santai minum dulu mas. Itu mas. Iya. Oke. Kalau boleh tahu masnya punya saudara cewek apa enggak? Saudara kandung cewek ada. Adik masih kecil mas. Ya, anak terakhir lah. Oh terakhir Masih TK, umur TK. 5 tahun. Oh ya, kalau bisa dijaga sih mas adiknya. Iya. Jangan sampai kena pergaulan yang sekarang Pasti ini, saya jaga itu. pergaulan bebas mas. Sekarang itu cewek lebih kejam daripada cowok mas. Zaman saya di pondok dulu ya, itu kan sistemnya gini. Jadi kalau di pondok saya dulu waktu masih SMP ya, itu kan kelasnya dipisah sih mas. Dari Oh ya, kelas kelasnya cowok, sendiri, cewek sendiri ya. Nah ibarat sekolah itu dibagi 2, bagian depan buat cewek, belakang buat cowok gitu kan. Nah kan setiap masuk ke sekolah kan si cowoknya kan pasti lewat depan kelas ceweknya kan, soalnya kelas cewek itu ada di depan. Iya, ada jalan lain. Iya. Nah di situ pasti ada mas. Sepanjang jalan ini cewek semua mas. Maksudnya dia itu tujuan si cewek itu nonton orang lewat itu loh. Oh, Parah gak sih? Orang lewat aja ditontonin. ditetapin. Iya, sambil ya yang genit ya juga manggil-manggil gitu mas. Anjir, kadang ya agak jijik juga ya. Cewek gitu refleksi. Iya. Itu Tapi nggak tahu ya padahal, kalau sebatas guyonan lah. padahal itu sudah berapa? 3-4 tahun yang lalu mas, waktu saya masih SMP itu. Gak tahu kan kalau sekarang ya kayaknya lebih parah atau gimana, gak tahu saya. Emang lucu-lucunya anak SMP sih. Iya. Zaman lucu-lucunya masih lucu-lucunya anak.
kemudian ya terus kemudian saya kan habis dari SM kan di pondok ya mas ya. Dan saya lanjut sekolah itu kan nggak mondok mas, saya sekolah di Blitar, di Man 1 Blitar. Kebetulan pas waktu Mana kelas itu madrasah aliyah? ya madrasah aliyah mas. Kebetulan waktu kelas 12 ini mas, saya itu dapat kelas itu satu kelas cowoknya cuma 2 mas, sisanya cewek semua. Bener nih, ya Allah, ini gimana ini ngacaknya gurunya ini. Saya ya kayak gak mau tapi ya gimana, ya udahlah tak jalan aja. Nah saya itu aduh kadang itu di kelas gak bisa fokus mas. Masnya tahu sendiri kan kayak Banyak cewek itu ya. enggak, cewek itu kan banyak ngomongnya sih mas. Iya, Jadi kami terus iya di kelas itu. susah juga buat konsentrasi gitu. Ya kadang waktu istirahat mau tidur itu waduh wes kayak pasar mas. Wah yapping sendiri-sendiri wes. Gak nyaman. Satu kelas isinya 34, 2-nya cowok, sisanya cewek. Jadi ceweknya 32. Banyak ya kelas muridnya ya. Iya. Kalau ada gurunya gitu ramai juga mas. Enggak mas, kalau ada gurunya diam. Soalnya itu isinya anak-anak ambis mas. Oh, Kelas saya kebetulan. Dan saya herannya itu saya itu ya gak pinter ya. Di sekolah turut tok, tapi kok bisa masuk kelas itu heran. Unggulan. Bukan. Ya IPS 1 saya mas dulu. Oh IPS. Ya. Menantang juga ya mas yang Menantang mas. IPS masuk TRO ya. Aduh ya mas. Gak tahu ya. Ini menantang maut ini sih. Sangat disukai sama dosen. Apalagi salah satu dosen itu ada yang suka gak sih mas? Sama anak Itu. IPS ya. Ya. Sama anak IPS yang masuk saintek. Aduh, wis. Saya suka yang Saya mau ini. 3 itu kayak Iya. Menantang lah. yang menantang mas. Dulunya IPS langsung masuk teknik. Teknik isinya hitung-hitungan Isinya semua. otomotif. Aduh, matematika, fisika, kimia, Semua ada hitung-hitungannya. aduh hitung-hitungan semua itu. Padahal Kamtek juga ngitung. iya, padahal dulu IPS itu apa mapelnya sosiologi, Ya, gitu-gitu, PPKN, pelajaran sosial, iya, hukum dikit, ekonomi, iya. ekonomi dikit. Maksudnya nggak ada kayak fisika, ya matematika wajib lah ya, mapel wajib itu. Kayak fisika, kimia kan nggak ada sih mas kalau IPS itu. Gitu lah mas. Kalau kimia fisika kan ada jurusan sendiri. Iya, masuknya IPA biasanya itu. Kalau matematika emang wajib sih. Ya wajib, semua jurusan ada mas. Ya kalau nggak ada ya gimana mas, nggak bisa ngitung kan. Susah juga. Kalau masnya dulu sekolahnya SMK apa SMA? Saya habis SMP itu ya nggak tahu ya, kepikiran nggak pengen jadi mekanik aja sih, jadi daftar SMK. Saya pengennya sih SMK negeri, cuman di Pandaan gak ada yang negeri mas, rata-rata swasta semua. Iya. Jadi agak jauh sedikit lah, geser ke sana, SMK negeri 1 Bumpol. Oh Bumpol. Itu Orang tua saya kaget, loh kok masuk SMK gitu, padahal gak kepikiran kok anaknya gini, tapi kok pengennya masuk SMK, apalagi jurusan teknik sepeda motor kan, termasuk otomotif kan itu. Iya. Orang tua saya lah kaget lah gitu, kok anak ini apa ya, kok tiba-tiba masuk gitu, kok ke SMA gitu. Iya. Ya kan pasti kaget kan. Jadinya ya alhamdulillah didukung lah orang tua. Soalnya orang tua saya juga gak terlalu yang ngekang banget gitu sih mas. Pokoknya hal-hal baik itu pasti didukung. Selagi kita nggak salah gitu ya. Niat, semangat belajar pasti didukung mas. Iya. Sama sih mas. Saya dulu sebenarnya ya juga mau pengennya masuk SMK mas saya mas. Nah ceritanya tuh gini apa? Kan waktu pendaftaran itu kan saya pengennya di SMKN 1 Blitar. Itu kan pendaftarannya online sih mas ya. Ya waktu itu saya belum terlalu paham mas sama sistem pendaftaran online itu kayak gimana. Ya. Nah,
akhirnya nah setelah itu kan si Man satu Blitar itu tadi itu kan buka pendaftaran duluan sih mas, sebenarnya iseng aja sih, iseng daftar kemudian tes. Waktu itu pendaftaran onlinenya belum dibuka. Nah habis tes itu tadi lah kok masuk, ya udah lah mas, saya udah males mau daftar ya, Iya, akhirnya ngambil akhirnya itu. langsung Man ya. Iya Gas langsung Man. yang pasti-pasti aja. Gak jadi SMP. Nggak jadi. Nah habis itu ya saya balas dendamnya saat ini mas, di kuliah ini mas saya ambil teknik mas. Emang suka otomotif gitu. Iya kebetulan Oh, hobi. berarti pas mau daftar SMK itu mau milih otomotif. Iya TRO pengennya, iya TKR. Iya iya. Gak salah juga sih. Ya kalau saya itu kebetulan hobi juga, terus juga bapak saya itu ya mendukung sih mas. Beliaunya itu dulunya juga pernah buka bengkel mas. Iya. Bengkel cat tapi body repair. Body repair mobil. Mobil. Jadi sedikit-sedikit itu paham lah ya. Sama dulunya pernah itu sih bengkel sepeda motor juga pernah sih. Ngecat mobil lumayan loh mas harganya. Iya sih. Mahal Tapi ya? juga kalau nggak pakai ilmu ya Iya. nggak jadi mas. Soalnya ngecat mobil itu gini, kayak dilihatnya itu gampang ya. Iya. Tapi itu kalau nggak dipelajari itu sulit mas. ada Resikonya tekniknya gitu ya resikonya juga besar. Jadi balik lagi ke materi mas terkait disorientasi itu tadi. Itu ada kaitannya gak sih sama yang nikah muda kayak gitu-gitu gitu? Pernah mas saya pas waktu SMK kan saya SMK-nya otomotif tuh, Ya. cuman lebih fokusnya ke sepeda motor. Jadi sekelas itu rata-rata cowok, cuman tetap ada ceweknya mas, ada 3. Yang 2 dari SMP negeri dekat sekolah sih mas, SMP negerinya. Yang satu itu dari MTS. Ya. Nah yang 2 itu sekawan itu kayak gak terlalu akrab lah. Cuman Yang ceweknya itu tadi ya. ya cewek 2 itu. Ya. Nah, yang satu itu ambil duluan mas. Loh. Saya tahu soalnya pas ada pengumuman dia dikeluarkan itu. Jadi ceritanya gini, awal-awal itu semester 1 kayak biasa-biasa aja sih mas. Cuman emang anaknya pendiam banget gitu, jarang ngobrol, Kayak introvert gitu ya mas ya. iya bisa dibilang introvert lah. Suka menyendiri, kadang juga nangis gak jelas gitu mas, gak tahu juga kenapa. Nah, Ya. pas kelas 2 itu mau magang lah ya kelas 2. Itu dia gak ada kabar lah, gak pernah masuk gitu. Tiba-tiba ada kabar dia dikeluarkan karena itu tadi ya Hamil. ya. Sebelumnya emang itu dia kayak stres gitu mas, kayak menyendiri tadi gitu kan. Ya turut prihatin juga sih. Mungkin itu Susah emang menjaga cewek itu biasanya karena pergaulan bebas. si cewek itu kalau dari dasarnya punya masalah gitu mas ya, kalau punya masalah entah masalah keluarga atau gimana itu larinya ke situ mas, ke pergaulan. Jadi kalau sampai Gak ada teman cerita gitu iya, kan, butuh teman cerita. apalagi ke bawah sama cowoknya yang gak jelas atau yang gak bener Kurang tanggung gitu jawab ya, akhirnya seperti itu mas. ya, berakhir lah gitu. Temanku itu juga ada mas dulu, tapi itu nggak satu kelas mas. Kebetulan waktu kelas 2 juga ya, kelas 2 SMA. Saya dulu kan kelas 11I, itu yang kelas 11G ya. Saya kebetulan nggak begitu kenal sih mas dengan anaknya itu juga kaget teman-teman itu. Waktu kan anaknya pendiam juga mas, maksudnya kayak nggak mencolok gitu loh cara yang lain-lainnya ya. Itu dengar kabar tiba-tiba gitu. Nah waktu itu kan tiba-tiba anaknya itu dipanggil ke BK mas, kan ya juga nggak tahu ya masalah apa gitu, dikirain masalah biasa gak pernah masuk atau gimana. Emang belakangan itu anaknya nggak pernah masuk mas. Nah habis dari BK Emang
ada kabar gitu. Ya, Apa? nggak ada kabar. Ya teman-temannya juga nggak tahu sih dia kemana. Habis itu ternyata itu mas hamil duluan mas di luar nikah. Ya habis itu langsung dinikahin sih sama orang tuanya. Ya gimana ya mas ya, namanya juga Udah terlanjur. dia udah terlanjur. Orang tua juga bingung. Ya tapi itu unik mas, Unik. nikahnya Bisa unik. itu mas nikahnya kayak pesta gitu, maksudnya nggak Pesta. sembunyi-sembunyi. Kan biasanya kalau pernikahan di bawah umur kan Ya itu kan sebatas di KUA aja ya gitu. Akad ijab doang. kabul aja. Iya. Itu Sama kayak pesta-pesta gitu. iya kayak bangga gitu loh. Oh, enggak. Anjir. Gak tahu ya pemikirannya kayak gimana juga. Soalnya paling pemikirannya itu ya udah ya udah terlanjur, ya gak mungkin paling nikah lagi, nikah cuma sekali ini aja, sekalian gedein, paling mikirnya gitu mas. Iya kayaknya gitu sih pemikirannya. Ya Kebetulan pas SMK saya juga ada teman mas yang gitu. Jadi kan SMK saya otomotif, ya cuma lebih fokusnya ke sepeda motor. Jadi rata-rata itu kelasnya cowok, cuman tetap ada ceweknya 3 orang. Nah, salah satu cewek dari 3 orang itu sama kayak cerita tadi, pergaulan bebas lah. Jadi awal-awal itu dia diem, introvert gitu, cuman kalau absen sih tetap masuk dia. Jarang juga izin sakit gitu, jarang. Cuman memang pendiam, jarang bergaul, kayaknya sih introvert sih ya. Jarang bergaul, cuman terus kadang gitu nangis-nangis sendiri mas. Gak tahu yang ditangis itu apa gitu. kayak ada masalah gitu. Iya. Dalam itu Mungkin stres ya. Nah, semenjak kelas 2 mau magang itu ada kabar mas, dia dikeluarkan karena itu ambil duluan itu mas. Kalau boleh tahu gitu yang cowoknya itu satu sekolah juga atau enggak mas, atau di luar? Kayaknya dari luar sih, luar. soalnya saya belum terlalu cari info sih mas. Ya. Emang kalau pergaulan bebas itu bahaya mas, bahayanya juga gitu, fatal kan, kayak ambil duluan, terus ya juga kadang juga mabuk-mabukan gitulah mas. Saya sih gak nyangka aja gitu, teman sekelas ada yang gitu, padahal saya diem, kira diem introvert, ternyata ada masalah mungkin gitu. Pasti emang kalau anak ada masalah itu larinya biasanya ke gitu mas, lebih ke hal-hal yang negatif sih. Kalau yang kayak broken home terus punya masalah dipendam sendiri gitu, soalnya kan dia kan kesepian Mau kan. cerita ke keluarga gak bisa gitu ya. Mau Pengen ada tempat cerita gitu ya. nggak ada tempat cerita, bisa juga dia mau cerita malu mas sama masalahnya. Nah, Kan nggak semua masalah kan itu kan bisa diceritakan ke orang lain kan ya. Ada juga yang itu privasi atau gimana, akhirnya dipendam sendiri. Ya akhirnya gitu mas, larinya ke hal-hal yang negatif. Tapi emang kalau cewek pacaran itu rata-rata lebih terbuka ke pacarnya sih kalau cerita. Iya, sudah Lebih nganggap banyak. pacarnya itu kayak tempat pulang mas. Daripada orang tuanya sendiri. Iya. Nah itu yang jadi masalah itu. Apa-apa ayang gitu. Orang tuanya kayak gak ada apa ya, Gak ada gak ada manfaatnya buat cerita gitu kan. iya gak ada dia buat cerita gitu, Iya. malah ke pacarnya gitu. Jadi kan orang tua tidak tahu anaknya Sedang ada masalah sedang apa. bermasalah atau baik-baik saja. Orang tua juga khawatir kenapa anaknya kok gak pernah cerita. Ya itulah awal dari pergaulan bebas sih, pacaran itu mas. Iya mas. Udah mas, nggak usah pacaran mas, sama kayak saya mas, nggak usah mas. Beneran ini guys. Nikah. Ya langsung nikah. Lebih masuk. Ya. Nikah dulu baru pacaran. Anjay.
motivasi hari ini guys, nikah dulu baru pacaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.